Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI Elsade Magelang yang tercinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada hari ini kembali kita akan menikmati berkat rohani kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat 1 sampai ayat terakhir. Namun saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 ayat 1 sampai ayat 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, saya bacakan bagi kita semua. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, iman. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menjabarkan tentang renungan 79 ini, tentu saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan tahu benar, bahkan sangat menghidupi yang namanya iman. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah tahu bahkan hidup di dalam iman, mari kita pelajari kembali akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama kita akan melakukan observasi. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga tentu kita akan melihat tentang seorang penulis, yaitu Paulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat Ibrani ini kepada orang-orang percaya, orang-orang yang meyakini, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan pada abad pertama dan tinggal di Yerusalem, dan juga orang percaya yang ada di sekitarnya. Nah, surat ini ditujukan kepada mereka. Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang kita baca ayat 1 sampai 3, bahkan ayat-ayat sesudahnya, Rasul Paulus berbicara tentang pentingnya iman. Ya, ayat 1 sampai 3, dan selanjutnya Rasul Paulus memberikan secara detail contoh-contoh tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh orang yang sudah hidup dalam iman kepada Tuhan, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada abad pertama yang tinggal di Yerusalem dan di sekitarnya dapat percaya bahwa iman itu harus menjadi bagian dan menjadi sesuatu yang menjadi dasar dari kepercayaan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu banyak sekali tokoh-tokoh yang dia ungkapkan, yang dia sampaikan, yang sudah hidup dan mengalami iman itu di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nah kita lihat akan setiap kebenaran firman Tuhan yang dapat jadi berkat dalam kehidupan kita. Bagian interpretasinya adalah kita melihat bahwa dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan Rasul Paulus mengajak mereka untuk percaya sepenuhnya kepada Allah, percaya sepenuhnya bahwa Allah itu ada. Meskipun tidak dapat dilihat oleh mata kita secara jasmani, tapi yang pertama kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dibuktikan dengan penyertaan pernyataannya, dibuktikan dengan kuasanya. Ayat 3 dikatakan, ketika iman kita mengerti bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita tidak dapat melihat Allah, tapi secara iman di dalam kepercayaan kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau dunia ini ada, Allah itu ada. Dikatakan kita bisa mempercayai Allah dengan melihat alam semesta yang telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Ya, apa yang kita lihat sekarang itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Oleh karena itu banyak orang bertanya tentang iman. Di mana Allah? Bagaimana Allah? Kok tidak kelihatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau menyadarinya, sehebat apapun pakar, peneliti, ilmuwan, orang-orang pintar meneliti tentang ciptaan alam. Misalnya, pohon jambu. Pohon jambu itu tumbuh karena ada biji yang bertumbuh. Biji itu dari mana? Kita hanya bisa berputar-putar sejauh mana ilmu pengetahuan atau pengetahuan kita menggali informasi atau meneliti segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Namun tidak semua apa yang Tuhan ciptakan kita dapat mengetahuinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat alam semesta ciptaan Allah ini, hati kita harus bersyukur dan kita harus melihat alam semesta ini seperti iman kita bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan Allah itu benar ada. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada karena mereka tidak melihat dengan mata jasmani mereka. Kalau itu tolak ukur bagi setiap kita, maka sia-sialah iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, percaya sepenuhnya bahwa Allah ada. Dan kebenaran yang kedua, oleh Rasul Paulus kita diajak untuk percaya terhadap seluruh janji Allah. Banyak janji Allah yang belum terlihat seperti janjinya bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Siapa yang pernah tahu masa depan? Siapa yang pernah tahu hari besok, sebulan kemudian, setahun kemudian? Tidak ada. Manusia hanya sebatas berencana, berangan-angan, menyusun rencananya untuk hari esok, pekerjaannya, untuk kesuksesannya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya tidak pernah ada yang tahu masa depan. Tapi firman Tuhan katakan masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Karena itu adalah janji Allah, maka kita harus percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita taat dan setia, lakukan terus. Dan Allah akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Karena sangat terbukti dari setiap kesaksian dari Rasul Paulus terhadap tokoh-tokoh iman yang sudah hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya terhadap seluruh janji Allah. Jangan sampai kita bertanya mana mungkin ini terjadi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau kita berkata tidak mungkin itu sama dengan kita sedang membatasi kuasa Allah terjadi atas kehidupan kita. Oleh karena itu tugas kita percaya. Percaya saja terhadap janji Allah dan lakukan dengan penuh kesetiaan atas setiap firman Tuhan. Jangan sampai ada kebimbangan dan keraguan terhadap kehidupan kita. Karena selama kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kita ada dalam pengawasannya Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Kecuali kalau saya Bapak Ibu Saudara sekalian keluar dari jalurnya Allah, keluar dari genggaman tangan Allah dengan tidak percaya adanya Allah, lalu juga tidak percaya akan janji-janji Allah, melakukan hal-hal yang lain di luar kebenaran firman Tuhan, percaya kepada manusia, kepada peramal yang mungkin menurut kita lebih detail dan lebih cepat untuk melakukan apa yang kita inginkan, mewujudkan apa yang kita mau dalam hidup kita, maka itu kita keluar dari tangan Allah. Nah, itu kita akan tidak diberkati dan jangan heran kalau kita mendapatkan malapetaka Bapak Ibu Saudara. Yang bagian ketiga dari bagian interpretasi, ajakan Rasul Paulus adalah supaya setiap orang yang percaya dan taat kepada Allah akan menerima upah. Kita lihat ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya orang yang tidak percaya adanya Allah, orang yang tidak percaya akan janji firman Tuhan dan tidak hidup di dalam Allah, itu sama artinya tidak beriman dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan, hidup yang berkenan itulah orang yang menerima berkat dari Tuhan, menerima penyertaan dari Tuhan, menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan meskipun belum terlihat. Firman Tuhan katakan itu bagian dari iman kita. Selanjutnya ayat 6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah dikatakan.
upah selama kita hidup di dunia ini yaitu berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga tentang berkat keselamatan kekal yang di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita juga harus beriman bahwa dalam Kristus Yesus ada keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui surat Rasul Paulus ini, Ibrani pasal 11, akibat ya kita masuk dalam aplikasinya, hal apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita mengenai iman. Nah, akibat jika kita hidup dalam iman Bapak Ibu Saudara ya, yang pertama pasti akan memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Ayat 6 itu menyinggung tentang kehidupan kekal selama-lamanya. Hidup kita di dunia hanya sementara, hanya sebentar. Tapi kehidupan selama-lamanya itu tidak ada akhirnya. Harus itu yang dapat kita kejar, itu yang harus terutama yang kita kejar selama kita hidup di dalam dunia ini. Karena kenyamanan yang kita alami sekarang itu hanya sementara. Carilah keindahan dan kenyamanan untuk hidup kita yang kekal. Adanya kepastian keselamatan yang kita akan peroleh itu akibat dari kita hidup di dalam iman. Yang kedua, kita akan hidup penuh kemenangan atas kedagingan dan cobaan iblis selama kita hidup. Kita akan terlepas dari rasa takut dan khawatir dalam menghadapi apapun selama kita berjalan dan hidup di dalam dunia ini. Iman itu akan tetap kokoh dan kuat. Mungkin kita tidak memiliki apapun, tapi ketika kita baca bagian firman Tuhan tentang janji Allah bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dalam Filipi Bapak Ibu ya ayat ini. Dan kita imani itu. Tuhan pasti menolongku, Tuhan pasti memberkatiku. Tapi jangan pernah kita mendikte Tuhan. Tuhan, saya mau diberkati mobil, pokoknya Tuhan pokoknya. Ini namanya menyuruh, bukan beriman Bapak Ibu Saudara ya. Bedakan iman. Iman itu percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati dengan berkat yang tidak kita dapat pahami. Bukan menuntut, bukan menyuruh. Beda, itu namanya minta tolong dan lain sebagainya. Berbeda dengan iman. Iman itu percaya terhadap janji Allah. Nah, dan yang berikut, ketika kita hidup di dalam iman, akibatnya maka kita akan selalu memperoleh kemenangan. Yang ketiga, hidup penuh ketenangan dan damai sejahtera dalam Tuhan. Selalu memperoleh kemenangan, hidup dengan damai sejahtera. Dan kita dipenuhi oleh ketenangan karena kita hidup penuh iman di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari hidupkan iman kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini banyak yang membuat kita khawatir, bimbang, ragu, ya. Tapi mari beriman kepada Tuhan. Kalau rasa bimbang itu datang, kekhawatiran itu datang, cari ayat-ayat firman Tuhan tentang janji Allah, tentang kehidupan, tentang berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Supaya ketakutan itu, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan itu dapat lalu dari hidup kita dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Maka kita pun dengan terkejut, dengan heran akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk beriman terhadap Allah. Allah itu ada, hidupi janjinya, percaya kepada janji firman Tuhan dan terus taat dan setia. Sebab orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dia memperoleh upah selama dia hidup, bahkan untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami mengaktifkan, menghidupkan kembali iman dalam hidup kami. Supaya kami tidak salah Tuhan menempatkan iman kami kepada hal-hal yang kami harapkan. Sebab iman itu adalah iman yang hidup di hadapan Tuhan dan pasti terjadi karena Engkau Allah kami ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, banyaklah yang telah Kau lakukan
lakukan ya Tuhan Allah, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk keluarga GPDI Sadai Magelang. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Keluarga GPDI Sadai Magelang mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.